Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Vijamara dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan analisa kelayakan usaha produksi komoditi tepung porang di Madiun, Jawa Timur. Analisa kelayakan usaha produksi ini saya gunakan untuk berpartisipasi dalam Seminar Nasional Potensi dan Kemandirian Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2022. Porang sebagai komoditas lokal yang saat ini banyak dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dengan nama ilmiah Amorphophallus oncophilus dan Amorphophallus muerelli-blume, porang merupakan tanaman yang berpotensi baik secara teknologi maupun secara komersial dalam segi medis, industri, dan pangan. Sebagai salah satu bagian dari umbi-umbian, porang memiliki kandungan glukomanan yang tinggi, yaitu berkisar 45 sampai dengan 65%. Berikut ini merupakan gambaran terkait porang yang lebih jelasnya disajikan dalam slide kedua. Dapat diketahui bahwa tertanggal 3 September 2021, harga umbi porang di wilayah Jawa Timur berkisar 7.000 hingga 7.500 per kilo. Harga tersebut dinilai cukup fantastis jika dibandingkan dengan umbi porang yang dijual tanpa diolah, sehingga dengan pengolahan menjadi tepung glukomanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal. Analisa kelayakan finansial memberikan keuntungan agar suatu perusahaan dapat tertarik dalam usaha yang didirikan. Berdasarkan data yang tercatat di dalam Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, pada tahun 2020, petani porang di Madiun sebanyak 3.000-an dengan luas lahan berkisar 6.000 hektar. Pengkajian lebih lanjut terkait kelayakan usaha umbi porang sebagai komoditi lokal untuk diubah menjadi tepung porang merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dapat turut bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian warga setempat maupun wilayah Madiun, terlebih bagi Indonesia, mengingat pangsa pasar tepung porang bisa meluas sampai mancanegara atau disebut dengan ekspor. Selanjutnya, analisa kelayakan usaha yang saya bahas yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan aspek analisis and sensitivitas. Terkait aspek pasar, yaitu hal-hal yang akan dianalisis, yaitu segmentasi, target penjualan, strategi pemasaran. Pada aspek teknis meliputi lokasi, alur produksi, pemilihan teknologi tepat. Pada aspek finansial meliputi net present value, internal rate of return, net BC, payback period. Serta analisis sensitivitas digunakan berdasarkan sejumlah asumsi dengan ketidakpastian situasi dan kondisi di masa mendatang. Terkait rumus-rumus analisa kelayakan finansial dapat dilihat dalam slide ke-5 hingga slide ke-6. Seperti yang saya sajikan di PowerPoint ini. Selanjutnya, jika Anda ingin mengetahui apa saja keunggulan dari porang, apa saja kandungan yang ada di porang, dan yang lain sebagainya, dapat Anda semua membaca di slide ke-7 ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan penelitian mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak tidaknya ide tersebut dilakukan. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan analisis sensitivitas. Selanjutnya, terkait hasil kajian yang sudah saya lakukan, yaitu poin pertama, segmentasi pemasaran. Industri pangan yang saat ini banyak diminati yaitu rendah kalori dan gluten free, yang banyak ditemukan di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Cina, Australia, Malaysia, dan Inggris. Poin kedua yaitu targeting pemasaran.
Sasaran dari pemasaran tepung porang yaitu industri pangan, restoran maupun produsen dessert, hingga petani ikan. Poin ketiga yaitu strategi pemasaran. Memanfaatkan marketplace dan sistem ekspor dan bekerja sama dengan perusahaan eksportir legal. Poin keempat yaitu analisis kelayakan pemasaran. Usaha kelayakan ini secara pemasaran dinyatakan layak dengan catatan poin-poin dalam aspek pemasaran dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Mengingat usaha tepung porang ini tergolong masih baru, hal ini merupakan peluang untuk menciptakan pasaran yang inovatif. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Poin pertama yaitu lokasi, poin kedua yaitu proses produksi. Lokasi produksi tepung porang yaitu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan akses dan fasilitas di Kabupaten Madiun mudah diperoleh. Selain itu, secara geografis, Madiun merupakan pusat dari Karesidenan Madiun sehingga perkembangan perdagangan lebih mudah dilakukan. Yang kedua yaitu proses produksi. Yang pertama, pencucian porang, yang kedua pemotongan merajang dengan ketebalan tertentu, yang ketiga yaitu umbi porang dikeringkan, selanjutnya umbi porang kering digiling atau dihaluskan, lalu tepung porang diayak, dan selanjutnya yaitu pengemasan atau packing. Selanjutnya, aspek teknis poin ketiga yaitu pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi meliputi penggunaan alat yang bersifat mesin otomatis sehingga hasil yang diberikan lebih berkualitas. Pengadaan alat yang berteknologi tentunya membutuhkan biaya yang banyak, tetapi hal tersebut setara dengan hasil yang higienis. Poin keempat yaitu analisis kelayakan teknis. Berdasarkan studi kelayakan teknis, usaha pembuatan tepung porang dinyatakan layak untuk dijalankan. Perlu diperhatikan terkait pemilihan teknologi dan proses pembuatan tepung porang agar tepung porang yang dihasilkan lebih memiliki kualitas yang terbaik dan tentunya bersih juga higienis. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Yang pertama yaitu kebutuhan modal biaya. Modal yang dibutuhkan dalam usaha ini berasal dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasi merupakan modal yang dikeluarkan ketika awal periode usaha untuk pendirian atau pembelian sarana-sarana yang mendukung transaksi penjualan dan digunakan dengan tujuan memperoleh manfaat hingga secara ekonomis tidak dapat digunakan lagi. Total rencana kebutuhan modal pada periode awal rencana usaha ini yaitu Rp213.350.000. Biaya tersebut meliputi pengadaan mesin, lahan, dan operasional, sumber daya manusia, serta bahan utama yaitu umbi porang. Poin kedua yaitu sumber modal. Modal yang digunakan dalam pendirian dan operasional produksi tepung porang menggunakan pinjaman dan modal pribadi. Seluruh modal akan digunakan untuk membiayai produksi ini secara menyeluruh. Dana yang berasal dari pinjaman sebesar 200 juta dan dana pribadi sendiri sebesar Rp13.350.000. Selanjutnya, aspek finansial poin ketiga yaitu identifikasi penerimaan. Dapat dilihat dari bagan ini, yaitu pada tahun pertama, penerimaan diperoleh sejumlah Rp576 juta, dan pada tahun kedua mengalami penaikan atau peningkatan sejumlah Rp720 juta, pada tahun ketiga meningkat lagi sejumlah Rp864 juta, dan pada tahun keempat juga mengalami kenaikan yaitu Rp1.008 juta. Selanjutnya, rincian pengeluaran pada tahun pertama yaitu sejumlah Rp826.250.000. Pengeluaran pada tahun kedua yaitu sebesar Rp697.800.000. Pengeluaran pada tahun ketiga yaitu sebesar Rp742.800.000 dan pengeluaran pada tahun keempat yaitu sebesar Rp787.800.000. Pada analisis finansial meliputi kriteria kelayakan usaha terdiri atas NPV, Net BC, IRR, dan PP. Hasil perhitungan analisis tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut. Dengan bunga 10% dan dengan bunga 20%. Tabel ini dapat disimpulkan bahwa dari segi finansial, usaha produksi tepung porang ini layak untuk dijalankan.
Selanjutnya yaitu aspek sensitivitas. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketahanan suatu usaha dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, sehingga memerlukan persiapan jika terjadi guncangan ekonomi yang mengakibatkan adanya kenaikan biaya produksi atau kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya tenaga kerja, dan penurunan penjualan. Dalam penelitian ini, skenario yang terjadi yaitu adanya kenaikan harga bahan baku. Berikut ini merupakan hasil analisis sensitivitas tersebut. Dari perubahan tersebut yaitu meliputi NPV, Net BC, IRR, dan PP yang tersaji pada bagan slide 15. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha produksi tepung porang ini menghasilkan kesimpulan yaitu usaha ini layak untuk dijalankan. Hasil analisis kelayakan berdasarkan aspek finansial dengan modal awal yaitu sebesar Rp213.350.000 dengan sumber dana yaitu modal pinjaman dan modal pribadi. Berdasarkan kriteria kelayakan yaitu NPV dengan bunga 10% menunjukkan hasil sebesar Rp1.279.421,49 dan dengan bunga 20% menunjukkan hasil sebesar Rp1.888.541.666,67. Hasil tersebut merupakan layak dengan tingkat kelayakan lebih dari 0. Berdasarkan Net BC menunjukkan bahwa pada bunga 10% yaitu 1,13 dan pada bunga 20% yaitu 1,14, di mana tingkat kelayakan yaitu lebih dari 1, sehingga dinyatakan layak. Berdasarkan IRR pada bunga 10% yaitu 82,06% dan pada bunga 20% yaitu 72,06%, di mana nilai tersebut lebih dari DF, sehingga dinyatakan layak. Berdasarkan payback period dengan bunga 10% menunjukkan hasil yaitu 10,78 dan dengan bunga 20% menunjukkan hasil yaitu 21,56, di mana tingkat kelayakan tersebut lebih dari JK sehingga dinyatakan layak. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan harga bahan baku tidak mempengaruhi kriteria kelayakan usaha sehingga tidak perlu meningkatkan harga penjualan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.